Jumpa lagi dengan Garuda Rayanyo, channel yang membahas berita timnas Indonesia tentunya. Elkan Baggott, selangkah menuju sejarah di Inggris. Sejarah baru selangkah lagi tercipta bagi sepak bola Indonesia melalui kaki Elkan Baggott. Kabar gembira datang dari ranah Inggris setelah klubnya, Ipswich Town, resmi memastikan diri promosi kembali ke kasta tertinggi Premier League musim depan. Momen euforia ini dirayakan secara emosional oleh Baggott melalui unggahan di media sosial pribadinya sesaat setelah The Tractor Boys melumat Queen's Park Rangers 3-0 di laga pamungkas Championship Sabtu 2 Mei 2026. Keberhasilan anak asuh Kieran McKenna menduduki peringkat kedua klasemen akhir dengan koleksi 84 poin membawa mereka mendampingi Coventry City naik kasta secara otomatis. Pencapaian ini tergolong luar biasa karena Ipswich hanya membutuhkan waktu satu musim untuk bangkit dan kembali ke Premier League setelah sempat terdegradasi pada musim sebelumnya. Kembalinya Ipswich tentu menjadi angin segar, terutama bagi karir Elkan yang berpeluang besar mencatatkan namanya sebagai pemain berkebangsaan Indonesia pertama yang merasakan atmosfer kompetisi paling bergengsi di dunia tersebut. Meskipun kontraknya bersama Ipswich masih tersisa hingga 2028, Elkan kini dihadapkan pada tantangan besar untuk bisa menembus skuad utama. Sepanjang musim Championship 2025-2026, ia tercatat belum mendapatkan menit bermain reguler dan lebih banyak berada di bangku cadangan atau menjalani masa peminjaman di klub lain seperti Blackpool. Hal ini membuat agenda pramusim mendatang menjadi panggung hidup mati bagi bek tangguh timnas Indonesia tersebut untuk meyakinkan tim pelatih agar namanya masuk dalam rencana besar Ipswich di Premier League. Kini, harapan publik sepak bola tanah air tertuju pada perkembangan Elkan di Inggris. Jika ia mampu membuktikan kualitasnya di masa pramusim, mimpi melihat pemain berpaspor Indonesia berduel dengan striker-striker kelas dunia di Premier League bukan lagi sekedar angan. Prestasi ini tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi rekan-rekannya di skuad Garuda asuhan John Herdman yang juga tengah bersiap menghadapi agenda besar di Asia Tenggara. Elkan Baggott di Piala AFF usai Ipswich promosi ke Premier League. Teka-teki mengenai kehadiran Elkan Baggott di Piala AFF 2026 akhirnya mendapat sorotan dari pengamat senior Bung Ropan. Meski Elkan tengah dalam euforia besar usai membawa Ipswich Town promosi ke Premier League, namanya secara mengejutkan absen dari daftar 23 pemain yang dipanggil John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan pada akhir Mei ini. Hal ini memicu diskusi hangat mengenai sejauh mana peluang bek bertubuh jangkung tersebut untuk bisa berseragam merah putih di turnamen paling bergengsi se-Asia Tenggara itu. Bung Ropan menilai bahwa membawa Elkan Baggott ke ajang Piala AFF di pertengahan tahun bukanlah perkara mudah. Kendala utama bukan datang dari keinginan sang pemain, melainkan dari regulasi klub. Mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, Ipswich Town memiliki hak penuh untuk menahan pemainnya. Terlebih, klub Inggris tersebut akan menjalani agenda pramusim yang sangat krusial sebagai persiapan berlaga di kasta tertinggi Premier League. Menurut Bung Ropan, jadwal pramusim inilah yang seringkali menjadi penghalang bagi para pemain yang berkarir di Eropa untuk pulang membela tim nasional di luar agenda FIFA Matchday. Namun, Bung Ropan juga memberikan sedikit angin segar dengan menyebut adanya pengecualian. Peluang Elkan untuk bergabung tetap terbuka lebar jika sang pemain sendiri memiliki keinginan kuat untuk memperkuat Garuda dan pihak klub memberikan lampu hijau apabila tidak ada agenda pramusim yang mendesak. Kondisi ini juga berlaku bagi pemain diaspora lainnya, seperti Ole Romeni, di mana kesiapan personal pemain menjadi faktor penentu di tengah absennya kewajiban klub untuk melepas mereka. Di sisi lain, situasi Elkan di Ipswich Town sebenarnya cukup dilematis. Meskipun ia turut merayakan keberhasilan promosi yang bersejarah, menit bermain yang ia dapatkan sepanjang musim di kasta kedua Liga Inggris sangatlah minim. Elkan tercatat hanya tampil 2 kali untuk tim senior dan lebih sering tidak masuk dalam daftar skuad.
Kurangnya jam terbang ini memicu desakan dari para pendukung timnas Indonesia agar Elkan segera mencari pelabuhan baru musim depan demi menjaga kualitas permainannya sambil berharap ia tetap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda di bawah arahan John Hare. Jai Idzes rusak skenario Liga Champions AC Milan. Kabar mengejutkan datang dari kancah Serie A Italia, di mana kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, kembali menjadi perbincangan usai performa heroiknya bersama Sassuolo. Menjamu raksasa AC Milan di Stadion Mapei pada Minggu 3 bulan 5 2026, Idzes tampil solid sebagai starter dan menjadi tembok tebal yang memaksa Rossoneri menunda pesta kelolosan mereka ke Liga Champions musim depan. Kemenangan 2-0 yang diraih Sassuolo lewat gol Domenico Berardi dan Armand Lauriente benar-benar membuat AC Milan frustasi. Hasil ini tidak hanya menahan Milan di peringkat ketiga dengan 67 poin, tetapi juga memaksa mereka untuk tetap waspada karena posisi mereka di zona Liga Champions kini terancam oleh kejaran Juventus, Como, hingga AS Roma. Bagi Sassuolo, kemenangan ini sangat krusial karena berhasil mengatrol posisi mereka ke peringkat 9 klasemen sementara, membayangi Bolonya dengan raihan poin yang sama. Namun, kemenangan bersejarah bagi Bang Jai dan kawan-kawan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sang kapten timnas Indonesia terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-40 karena mengalami cedera. Belum ada pernyataan resmi mengenai seberapa parah kondisi cedera yang dialami Idzes. Namun hal ini tentu memicu kecemasan di kalangan pendukung skuad Garuda. Cederanya Jai Idzes seolah menjadi alarm bahaya bagi pelatih John Herdman. Dengan agenda FIFA Matchday yang semakin dekat, kehilangan sosok pemimpin di lini belakang seperti Idzes tentu akan menjadi kehilangan besar. Publik sepak bola tanah air kini tengah harap-harap cemas menanti kabar terbaru dari tim medis Sassuolo, sembari berharap sang kapten bisa pulih tepat waktu untuk kembali memimpin barisan pertahanan Indonesia di laga internasional mendatang. Justin Hubner gagal membendung tim papan atas Belanda. Nasib kurang beruntung harus dialami bek tangguh timnas Indonesia, Justin Hubner dalam lanjutan kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Bermain sebagai starting 11 untuk Fortuna Sittard pada Minggu 3 Mei 2026, Hubner sebenarnya tampil militan dan nyaris membawa timnya mempecundangi raksasa Belanda, Feyenoord, sebelum drama kartu merah merusak segalanya di 10 menit terakhir. Pertandingan yang digelar di kandang Fortuna Sittard tersebut awalnya berjalan sangat positif bagi Hubner dan kawan-kawan. Meski menghadapi tim papan atas yang menduduki peringkat kedua klasemen, barisan pertahanan yang dikomandoi Hubner mampu meredam gempuran Feyenoord hingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Fortuna Sittard bahkan sempat mengejutkan tim tamu lewat gol Kai Sierhuis pada menit ke-51 yang membawa mereka unggul 1-0. Hubner tampil sangat disiplin dan berhasil menjaga gawang timnya tetap bersih selama 80 menit laga berjalan. Namun petaka muncul ketika rekan setimnya, Paul Flegnen, mendapatkan kartu merah hanya 10 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan dengan maksimal oleh Feyenoord. Dalam waktu singkat, gawang Fortuna Sittard kebobolan 2 kali lewat aksi Tsuyoshi Watanabe pada menit ke-84 dan Givario Reed tepat di menit ke-90. Kekalahan menyakitkan 1-2 ini membuat Fortuna Sittard tertahan di peringkat ke-13 klasemen Eredivisie dengan raihan 36 poin. Bagi Justin Hubner, hasil ini menjadi pelajaran berharga, sekaligus bukti ketangguhannya yang mampu bermain penuh 90 menit melawan tim sekaliber Feyenoord. Kini fokus Hubner akan beralih ke laga berikutnya melawan PEC Zwolle, sembari tetap menjaga kondisi fisiknya untuk agenda internasional bersama skuad Garuda asuhan John Herdman.
Jay Itzes tetap merah putih di tengah kasus Passport Gate. Di tengah kegaduhan isu Passport Gate yang membayangi sejumlah pemain diaspora di Liga Belanda, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, muncul sebagai penyejuk dengan pernyataan nasionalisme yang menggetarkan. Pemain andalan Sassuolo ini menegaskan bahwa komitmennya terhadap merah putih tidak akan pernah goyah. Sebuah sikap yang ia dedikasikan sepenuhnya untuk para supporter militan di tanah air. Bagi Jay, hubungan antara pemain dan supporter di Indonesia adalah komunikasi dua arah yang unik dan penuh energi. Ia mengakui bahwa gairah luar biasa dari para penggemar menjadi bahan bakar utama bagi skuad Garuda untuk tetap berjuang, terutama saat tim sedang berada dalam fase transisi di bawah arahan pelatih baru, John Herdman. Jay selalu menekankan kepada rekan-rekan setimnya bahwa setiap menit yang mereka habiskan di lapangan adalah bentuk tanggung jawab kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Menariknya, Jay Itzes yang sudah lama mengecap atmosfer sepak bola Italia, negeri yang dikenal dengan fanatisme suporternya yang emosional, menyebut bahwa antusiasme di Indonesia berada di level yang jauh berbeda. Menurutnya, gairah supporter Indonesia memiliki kekuatan ekstra yang sanggup mendorong pemain untuk tampil melampaui batas kemampuan mereka. Baginya, memberikan performa terbaik dan meraih kemenangan adalah satu-satunya cara yang pantas untuk membalas pengorbanan serta motivasi yang diberikan oleh para fan. Pernyataan tegas dari sang kapten ini tidak hanya memperkuat soliditas tim di tengah isu kewarganegaraan yang berhembus, tetapi juga menjadi bukti nyata kepemimpinannya. Di saat Timnas Indonesia berupaya bangkit untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, kehadiran sosok seperti Jay Itzes yang memiliki kecintaan total pada tanah air menjadi modal berharga bagi John Herdman dalam membangun mentalitas juara di skuad Garuda. John Herdman kantongi nama gelandang Argentina untuk timnas. Wacana naturalisasi di sepak bola Indonesia kembali memasuki babak baru dengan munculnya nama Alexis Mesidoro sebagai kandidat potensial. Gelandang kreatif asal Argentina yang kini merumput bersama Dewa United tersebut santer dikabarkan berpeluang mengenakan jersey merah putih, meskipun ia tidak memiliki garis keturunan Indonesia secara langsung. Potensi sejarah baru di era pelatih John Herdman ini terbuka melalui jalur masa tinggal minimal 5 tahun berturut-turut, sesuai dengan aturan FIFA dan undang-undang kewarganegaraan yang berlaku. Sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah air pada tahun 2022 bersama Persis Solo, Mesidoro telah membuktikan diri sebagai salah satu pengatur serangan terbaik di kompetisi domestik. Visi bermainnya yang tajam serta akurasi umpan yang mumpuni menjadikannya sosok yang sangat disegani lawan. Musim ini, performanya semakin menonjol bersama Dewa United dengan catatan impresif berupa 10 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan. Statistik produktif dari lini kedua ini memperkuat argumen bahwa ia memiliki kualitas yang layak untuk bersaing di level internasional. Peluang Mesidoro untuk menjadi warga negara Indonesia kini tinggal menunggu waktu. Mengingat ia sudah menetap sejak tahun 2022, ia hanya membutuhkan sekitar 1 tahun lagi untuk memenuhi syarat administratif tinggal selama 5 tahun. Sinyal ketertarikan pun sudah dilemparkan oleh sang pemain secara terbuka melalui media sosial yang menunjukkan antusiasme besarnya untuk berkontribusi bagi negara tempatnya berkarir saat ini. Kehadirannya dinilai akan sangat klop dengan skema dinamis John Herdman, baik sebagai pengatur tempo dalam formasi 3 bek maupun sebagai gelandang serang di belakang striker tunggal. Meski secara regulasi peluang ini terbuka lebar, langkah Mesidoro tetap bergantung pada keputusan strategis PSSI yang belakangan lebih fokus pada pemain diaspora atau keturunan. Namun jika proses ini benar-benar terwujud, Mesidoro berpotensi mencatatkan sejarah sebagai salah satu pemain asing murni yang membela timnas Indonesia tanpa latar belakang keturunan.
Kehadiran pemain dengan magis khas Amerika Latin ini tentu diharapkan mampu meningkatkan kualitas kreativitas lini tengah skuad Garuda di masa depan. Kata Maarten Pas usai jadi pahlawan Ajax kontra PSV. Aksi memukau kembali ditunjukkan oleh kiper utama Timnas Indonesia, Maarten Pas, dalam laga bertajuk Big Match Eredivisie antara Ajax Amsterdam melawan PSV Eindhoven. Bertanding di Johan Cruyff Arena pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari WIB, Pas tidak hanya tampil tangguh di bawah mistar, tetapi juga menjadi aktor kunci di balik gol penyelamat Ajax yang menghindarkan mereka dari kekalahan memalukan di kandang sendiri. Pertandingan berjalan sangat sengit sejak menit awal, di mana Ajax sempat tertinggal lebih dulu melalui gol cepat Ricardo Pepi. Meski sempat menyamakan kedudukan, Ajax kembali berada di ujung tanduk setelah PSV mencetak gol kedua pada menit ke-77. Di saat harapan mulai menipis, Maarten Pas menunjukkan kelasnya sebagai kiper modern yang memiliki visi bermain luar biasa. Gol penyeimbang yang dicetak Mika Götze pada masa injury time atau 90+2 berawal dari kecermatan Pas dalam menangkap bola dan langsung menginisiasi serangan balik cepat melalui umpan akurat kepada lini pertahanan yang kemudian dikonversi menjadi gol dramatis. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Pas mengungkapkan rasa bangganya dengan menuliskan pesan singkat namun penuh makna, "Berjuang hingga akhir." Sejak bergabung dengan raksasa Belanda tersebut pada Februari 2026, Pas terus membuktikan kapasitasnya sebagai pilihan utama dengan total 9 penampilan yang solid. Hasil imbang 2-2 ini menjaga posisi Ajax di peringkat keempat klasemen sementara dengan 55 poin. Performa impresif Pas dalam melakukan build-up serangan ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Kemampuan Pas dalam mendistribusikan bola dari lini belakang diyakini akan menjadi senjata tambahan bagi skuad Garuda dalam menghadapi transisi permainan di level internasional, terutama menjelang agenda-agenda penting di tahun 2026. Kabar membanggakan datang dari tanah Belgia, di mana gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy selangkah lagi berpeluang membawa klubnya Lommel SK promosi ke kasta tertinggi Jupiler Pro League. Dalam laga leg pertama babak playoff yang berlangsung di Sovereign Stadion pada Minggu 3 Mei 2026, Pelupessy tampil sebagai jenderal lapangan tengah sejak menit awal dan bermain penuh dalam kemenangan meyakinkan 3-1 atas Beerschot. Kemenangan ini modal yang sangat berharga bagi Lommel SK menjelang leg kedua yang akan digelar di markas Beerschot pada 9 Mei mendatang. Joey Pelupessy dan kawan-kawan hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri melaju ke babak penentuan. Namun, skenario yang paling dinantikan publik sepak bola tanah air justru berada di babak selanjutnya, di mana Lommel SK berpotensi bertemu dengan FCV Dender EH, tim terbawah Jupiler Pro League yang diperkuat oleh penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Jika duel sesama penggawa Garuda ini benar-benar tercipta, maka akan tersaji derby Indonesia yang syarat emosi di Belgia pada pertengahan Mei mendatang. Pertarungan dua leg tersebut akan menjadi sangat krusial karena pemenangnya berhak tampil di kasta tertinggi musim depan, sementara tim yang kalah harus puas berkompetisi di kasta kedua. Situasi ini pun menciptakan ironi yang menarik, di mana performa impresif Joey Pelupessy di babak playoff bisa saja menjadi penyebab langsung terdegradasi klub yang dibela oleh rekan setimnya di Timnas, Ragnar Oratmangoen. Bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, perkembangan kedua pemain ini di Eropa tentu menjadi catatan penting di tengah persiapan tim nasional. Persaingan tingkat tinggi yang dialami Pelupessy dan Oratmangoen di liga kompetitif diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa kematangan mental dan fisik yang akan sangat berguna saat mereka kembali berkumpul untuk membela skuad Garuda di ajang internasional.
bikin mewek. Pesan haru fans untuk Ole Romeni. Kisah haru menyelimuti jagat sepak bola Indonesia setelah penyerang andalan skuad Garuda Ole Romeni membagikan sebuah pesan yang sangat menyentuh hati melalui media sosialnya. Pemain Oxford United ini mengunggah pengakuan jujur dari seorang penggemar yang berhasil bangkit dari titik terendah dalam hidupnya berkat inspirasi dari selebrasi ikonik sang pemain, yakni pose tangan yang menopang dagu. Selebrasi tersebut kini bukan sekadar gaya setelah mencetak gol, melainkan telah menjelma menjadi simbol ketangguhan bagi banyak orang. Ole Romeni sendiri mengungkapkan bahwa makna mendalam di balik pose menopang dagu itu adalah pesan untuk selalu menegakkan kepala. Melalui gerakan sederhana tersebut, Ole ingin mengingatkan siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk tetap tenang, percaya pada diri sendiri, dan terus bekerja keras meskipun sedang dihimpit masa-masa sulit dalam kehidupan. Pesan positif ini ternyata sampai dengan cara yang sangat personal kepada seorang penggemar yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya di tengah duka mendalam karena kehilangan sang ayah. Dalam pesannya kepada Ole, penggemar tersebut mengaku sempat merasa hancur karena impian terbesar mendiang ayahnya adalah melihatnya lulus kuliah. Di saat semangatnya nyaris padam, selebrasi dagu di tangan milik Ole Romeni menjadi pengingat baginya untuk merefleksikan diri dan terus melangkah maju meski dalam rasa sakit. Kini, setelah berhasil mencapai tahap kelulusan, penggemar tersebut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena Ole telah memberinya simbol untuk merepresentasikan perjuangan hidupnya. Bagi Ole Romeni, pengakuan ini membuktikan bahwa peran seorang pesepak bola bisa melampaui batas lapangan hijau, bahwa sebuah gol dan selebrasi bisa memberikan kekuatan bagi seseorang untuk tidak berhenti bermimpi, bahkan saat dunia terasa sedang runtuh. Kepopuleran pose ini di kalangan pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra pun semakin mempertegas bahwa semangat tetap tegakkan kepala telah menjadi identitas baru yang menguatkan mentalitas bangsa Indonesia. Breaking! ASEAN Cup 2026 resmi pakai sistem 2 kasta. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dihebohkan dengan bocoran format terbaru FIFA ASEAN Cup 2026 yang dikabarkan akan mengusung sistem 2 divisi. Turnamen yang merupakan hasil kolaborasi resmi antara FIFA dan Federasi Sepak Bola ASEAN ini menandai era baru kompetisi di kawasan tersebut dengan membagi 12 tim peserta ke dalam 2 kasta berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Dalam skema ini, Indonesia dikabarkan terpilih sebagai tuan rumah untuk kasta tertinggi atau Divisi 1, sementara Hong Kong akan menjadi panggung bagi persaingan di Divisi 2. Perubahan format menjadi sistem Liga 2 kasta ini diduga kuat merupakan langkah penyesuaian untuk menyambut bergulirnya AFC Nations League yang telah diluncurkan pada akhir tahun 2025 lalu. Sejalan dengan visi AFC untuk mengurangi laga persahabatan yang minim makna, FIFA ASEAN Cup 2026 akan mengakomodasi tim-tim nasional agar dapat bertanding secara lebih kompetitif dan terstruktur pada jendela FIFA Matchday antara September hingga Oktober 2026. Setiap divisi nantinya akan menggunakan sistem half round robin, di mana setiap peserta melakoni 5 pertandingan fase grup untuk menentukan siapa yang berhak menjadi juara atau siapa yang harus terlempar ke kasta bawah. Sistem promosi dan degradasi yang diterapkan akan membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial karena juru kunci di Divisi 1 akan otomatis turun kasta, sedangkan pemuncak klasemen Divisi 2 akan naik menggantikannya. Bagi Timnas Indonesia, status sebagai tuan rumah Divisi 1 menjadi keuntungan besar sekaligus tantangan untuk membuktikan kualitas di kasta tertinggi melawan tim-tim mapan lainnya. Meskipun rincian teknis masih menunggu konfirmasi resmi dari FIFA, kehadiran format baru ini menjanjikan kompetisi yang lebih berkualitas bagi perkembangan sepak bola nasional di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman. Ketemu KNVB, Erick Thohir janji membenahi akar rumput Timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali melakukan langkah strategis untuk mempercepat transformasi sepak bola nasional dengan menggandeng Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Melalui pertemuan resmi dengan Sekretaris Jenderal KNVB, Guus de Jong pada Sabtu 2 Mei 2026, PSSI memfokuskan pembicaraan pada penguatan sistem pembinaan usia dini atau grassroots. Kerjasama ini bertujuan untuk mengadopsi metodologi Belanda yang telah terbukti konsisten melahirkan talenta kelas dunia guna membangun fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan timnas Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Erick Thohir menekankan bahwa lahirnya pemain berkualitas di level internasional sangat bergantung pada seberapa kuat pembinaan yang dilakukan sejak level akar rumput. Selain menyasar sektor profesional, kolaborasi ini juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem sepak bola amatir yang inklusif. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, PSSI berharap budaya sepak bola yang sehat dapat terbentuk secara berkelanjutan, sekaligus memperbesar peluang ditemukannya bakat-bakat terpendam dari berbagai pelosok daerah. Sinergi antara PSSI dan KNVB ini tidak hanya terbatas pada pengembangan kurikulum kepelatihan dan manajemen pemain muda, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan hubungan diplomatik di lapangan hijau. Salah satu poin menarik yang muncul dari pertemuan ini adalah kemungkinan digelarnya laga uji coba internasional antara timnas Indonesia dan Belanda di masa mendatang. Langkah agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Indonesia serius dalam membenahi struktur dasar sepak bolanya demi mencapai daya saing global yang lebih tinggi. Dewa United titip misi penting bagi Egy dan Wahyu di skuad Garuda. Pelatih Dewa United, Jan Olderikering, memberikan dukungan penuh sekaligus misi khusus kepada 4 pemainnya yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan ASEAN Championship 2026. 4 pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Wahyu Prasetyo, dan Brian Fatari. Bagi Brian Fatari, pemanggilan ini menjadi momen bersejarah dalam kariernya karena merupakan kesempatan pertama bagi bek berusia 26 tahun tersebut untuk berseragam merah putih, baik di level kelompok umur maupun senior. Jan Olderikering menyampaikan rasa bangganya atas pemanggilan ini dan menilai bahwa hal tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain di kompetisi liga. Meski Egy, Kambuaya, dan Wahyu sudah menjadi langganan tim nasional, sang pelatih asal Belanda tersebut menekankan bahwa mereka tidak boleh cepat puas. Ia memberikan wejangan tegas agar anak asuhnya tidak hanya menjadi pelengkap dalam skuad asuhan John Hartman, tetapi harus bekerja keras untuk mengamankan tempat utama melalui proses seleksi yang ketat. Misi utama yang dititipkan Rikering kepada para pemainnya adalah agar mereka mampu menyerap pelajaran serta pengalaman berharga selama menjalani pemusatan latihan pada 26 hingga 30 Mei 2026. Ia berharap sekembalinya ke klub, para pemain dapat membagikan ilmu yang didapat untuk kemajuan Dewa United. Namun di atas segalanya, Rikering menegaskan bahwa kewajiban utama mereka adalah memberikan jiwa dan raga, serta menunjukkan performa maksimal demi membela kehormatan Indonesia di turnamen bergengsi Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli hingga Agustus mendatang, di mana Indonesia akan bersaing di grup A melawan tim-tim kuat seperti Vietnam dan Singapura. Dengan skuad yang kini banyak dihuni talenta muda dan wajah baru, kehadiran pilar Dewa United diharapkan mampu memberikan keseimbangan dan kontribusi nyata bagi strategi yang tengah dibangun oleh John Hartman untuk membawa pulang trofi juara. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.